Lala bunyi Deni, bunyi Lalena. Dari saya, tandanya kita umat Islam beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari menjelang siang ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka melaksanakan webinar Pombel SDN 25 Tanjung Beringin. Selanjutnya salawat dan salam tak bosannya kita kepada Islam yang telah membawa umatnya dari lembah kegelapan ke alam yang terang benderang, yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pak Ibu, selamat bergabung dan selamat datang dalam acara webinar Komunitas Belajar SDN 25 Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Baiklah, Bapak Ibu yang kami hormati, yang telah bergabung pada kegiatan kita pada pagi hari ini, mohon kepada Bapak dan Ibu, ketika narasumber nanti memberikan materi, diharapkan suara kita dimute-kan terlebih dahulu. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita mulai saja acara kita ini, yaitu pengelolaan kinerja di PMM yang akan dipandu atau materi ini akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SDN 25 Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, yaitu Ibu Sonya Marwita, SPD SD. Kepada Ibu Sonya Marwita, kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Moderator telah memimpin acara pada pagi hari ini. Ahli kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita bersama. Salam dan bahagia. Baiklah Bapak Ibu yang saya banggakan, perkenalkan kami atas nama Pombel Komunitas Belajar SDN 25 Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dan saya pribadi adalah kepala sekolah, yang mana saya merupakan seorang guru penggerak yang mana telah memperoleh
buah atas pelatihan yang saya peroleh selama pendidikan guru penggerak dan terhitung mulai dari Oktober 2022 kemarin dia mengangkat menjadi itu sebentar Bapak Ibu. Dia tidak akan uraikan tentang keadaan air ini. Apa bentuk air, bagaimana air bagus. Dia menyarankan cuma air. Apa sebabnya dia tidak Bapak Ibu, kami ulangi. Jadi kami ulangi, jadi saya merupakan salah seorang guru penggerak, tepatnya kalau di Indonesia angkatan kelima, dan untuk Pasaman saya angkatan pertama. Dan alhamdulillahnya kami memiliki 2 guru penggerak, dan salah seorang dari rekan guru saya yaitu Ibu Nurlela merupakan GP angkatan 7 Indonesia dan merupakan angkatan 2 di Kabupaten Pasaman. Bapak Ibu yang saya banggakan, pertama saya ucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu bergabung di acara ini. Saya sangat terharu sekali, saya tidak menyangka seperti ini antusias kita bersama untuk mau belajar yang saya tidak tidak membayangkan mungkin seperti banyak ini jumlah pesertanya. Ternyata tadi dicek 200 sekian dan SD 25 Tanjung Priok. Sebelumnya Bapak Ibu, sebelum lebih jauh, kan saya menyampaikan yang sebenarnya intinya Bapak Ibu, kami atas nama Kombel sebenarnya sejak hari ini kami berpilihan Bapak Ibu, karena kita yang kaitan dengan ini salah satu kegiatan yang akan dilaksanakan nanti di dalam pengelolaan kinerja kita. Jadi kami akan berencana memang webinar Kombel sekolah. Jadi mungkin itu kami laksanakan insya Allah nanti di bulan Februari awal ataupun di Januari. Cuman untuk hari ini sebenarnya 3 hari yang lalu kami sebenarnya testing atau kami mencoba. Mungkin dengan seperti ini kami akan tahu apa kendala yang akan kami hadapi nanti di hari-harinya. Ternyata memang ada kendala Bapak Ibu. Jadi sebelumnya kami mohon maaf ini adalah sesi percobaan sebenarnya Bapak Ibu yang mungkin kami durasikan hanya sekitar 1 sampai jam 11. Tapi Bapak Ibu mohon jangan berkecil hati, jangan kecewa. Sesi ini kita akan di sesi ini kita akan bisa tetap saling belajar. Kita akan coba menyampaikan pemahaman tentang pengelolaan kinerja yang sedang hangat-hangatnya sekarang di PMM. Dan nanti kami akan setelah kegiatan latihan ini kami rasa sukses, dan insya Allah kami memang benar akan mengadakan kegiatan webinar untuk Kombel. Bapak Ibu akan mengadakan agenda sesuai dengan yang kami rancang di Heraka, mengadakan webinar dengan paket kegiatan 3 kali webinar yang dihargai untuk penyelenggara sebanyak 36 poin. Jadi yang untuk sehari ini, mohon maaf kami tidak terbitkan sertifikat Bapak Ibu. Maaf Bapak Ibu, mungkin ada kendala sinyal. Kami ulangi, Bapak Ibu semua mohon jangan berkecil hati, walaupun di hari ini kami adalah sesi latihan untuk ikut webinar, karena ini kali perdana kami atas nama Kombel untuk sebagai penyelenggara webinar di PMM. Tapi kita tetap akan berbagi pemahaman sebanyak yang kami terapkan, yang kami terima pula akan kami bagi kepada Bapak Ibu. Dan untuk kegiatan webinar yang sebenarnya yang kami adakan sesuai dengan heraka kami, itu insya Allah di bulan Februari, seperti informasi yang tadi saya sampaikan, itu akan diadakan memang webinar dengan satu paket kegiatan yang terdiri atas 3 sesi, dan ini Bapak Ibu akan diberikan sertifikat free, akan diberikan sertifikat oleh admin, yang diawali dengan nanti ada pendaftarannya dan ada absennya. Dan Bapak Ibu nanti berhak untuk mendapatkan sertifikat dari 3 kali webinar yang akan kami laksanakan. Jadi untuk kami sebagai penyelenggara nanti sesuai dengan RHK kami akan memperoleh 36 poin. Sedangkan Bapak Ibu peserta nanti se-Indonesia atas webinar PMM ini akan memperoleh 1 sertifikat dihargai 4 poin. Jika Bapak Ibu ikuti nanti webinar kami ketiga sesinya,
maka Bapak Ibu berhak memperoleh 12 poin. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi ini adalah sesi latihan. Lanjutlah saja Bapak Ibu. Mungkin sebelum saya berbagi layar, mungkin yang sama-sama kita sesuai dengan topik kita hari ini yang kita bahas, yaitu tentang pengelolaan kinerja di PMM. Jadi sama-sama kita ketahui Bapak Ibu, kalau sekarang sejak terhitung Januari 2024 PMM pengelolaan kinerja kita mungkin tidak lagi berdiri sendiri melalui kinerja BKN, tetapi untuk guru dan kepala sekolah itu langsung terintegrasi, kita isi di PMM, nanti terintegrasi ke PMM dengan langsung nilai kinerja kita nanti turun ke angka kredit seperti itu. Cuman sekedar berbagi Bapak Ibu, kami sebentar ini sebelum mengadakan webinar sudah memperoleh informasi dari BKPSDM atau BKD Lamam itu mengenai informasi akuratnya, karena sebelum hari ini kami masih ragu, karena kami atas nama kepala sekolah juga diminta untuk mengisi pengelolaan kinerja langsung melalui aplikasi BKN. Dan ternyata sudah disampaikan pula oleh BKD daerah ke tingkat provinsi seperti itu. Jadi sudah pasti tadi informasinya Bapak Ibu, sekedar berbagi. Kalau untuk kepala sekolah itu mengisi 2. Memang mengisi 2 artinya mengisi RHK atau pengelolaan kinerja di PMM dan juga mengisi di aplikasi kinerja. Mengapa demikian? Karena Bapak Ibu kita di sekolah tentu punya tenaga administrasi atau tenaga kependidikan yang PNS seperti pegawai TU ataupun nanti penjaga sekolah yang PNS, maka dia akan mengintervensi tugas atau PHK dari kepala sekolah. Makanya kepala sekolah, informasi dari BKD harus membuat 2. Jadi RHK di kinerja di PMM dan juga di langsung aplikasi BKN. Sedangkan untuk guru itu hanya langsung melalui PMM. Tidak harus membuat lagi ke aplikasi kinerja PKN. Itu informasi terbaru yang saya terima, dan itu akan disosialisasikan oleh Dinas Pendidikan kepada mungkin turun ke forum kami kepala sekolah. Itu untuk informasi kami di Kabupaten Pasaman. Mungkin ini juga bisa menyesuaikan untuk daerah-daerah lain. Seperti itu Bapak Ibu. Baiklah, mungkin berawal dari informasi yang itu juga, artinya pengelolaan kinerja ini memang kita awali, artinya kita rancang RHK kita sesuai dengan kebutuhan kita, itulah yang dituntut oleh PMM. Itu mungkin yang berbedanya dengan pengelolaan kinerja yang langsung dengan aplikasi BKN. Yang mana kalau yang PMM ini memang semuanya nanti titik tolaknya langsung ke lapangan. Karena dari pelaksanaan nanti kita langsung ke observasi kelas yang kegiatannya hampir sama seperti supervisi akademik, cuma nanti fokusnya tentu berbeda karena ini merujuk ke rapor pendidikan sekolah. Siti Komaria, mungkin izinkanlah. Cuman secara umum Bapak Ibu bisa kita gambarkan kalau untuk secara perbedaan dari kinerja yang 2023 Bapak Ibu yang langsung dengan BKN, kalau kita lihat dengan sekarang yang dengan PMM, secara umum itu perbedaannya yang pertama kalau kami pahami, yang pertama mungkin perbedaannya kalau yang dahulu dengan BKN, yang BKN punya yang 2023 itu untuk RHK guru itu sifatnya turunan, baik dari RHK, gitu juga dengan RHK kepala sekolah itu intervensi dari atasan. Jadi seperti kepala sekolah itu dari RHK kepala dinas, dan untuk guru itu intervensi dari kepala sekolah. Maka yang untuk PMM yang kinerja yang sekarang itu Bapak Ibu langsung sesuai RHK kita, tidak sifatnya intervensi atau turunan. Karena Bapak Ibu diberikan RHK sesuai dengan pengembangan diri dan minat atau kemampuan Bapak Ibu untuk memenuhinya selama 1 semester ini. Perbedaan yang kedua Bapak Ibu, yang kedua itu dilihat dari sistem edit status seperti pengelolaan kinerja yang melalui BKN itu ada sistemnya, bisa statusnya kita turunkan. Artinya ketika sudah Bapak Ibu buat draft, Bapak Ibu ajukan dan disetujui oleh atasan, itu atasan bisa turunkan kembali Bapak Ibu ke draft ataupun diturunkan kembali ke draft seperti, atau persetujuan diajukan walaupun sudah sampai ke persetujuan. Artinya apa? Masih banyak kesempatan kita, masih ada kesempatan untuk memperbaikinya setelah dikembalikan kembali oleh
kepala sekolah kita jika heraka kita mungkin tidak turunan dari heraka kepala sekolah seperti itu. Tetapi di aplikasi di sekarang di kinerja yang melalui PMM ini sifatnya Bapak Ibu sudah terkunci. Ketika sudah Bapak Ibu ajukan itu sudah sampai di kepala sekolah itu di Bapak Ibu sudah terkunci. Apalagi setelah disetujui maka itu sudah tidak bisa lagi diturunkan kepada Bapak Ibu atau diedit. Tetapi kalau masih sampai di kepala sekolah yang masih diajukan itu Bapak Ibu kepala sekolah masih bisa mengeditnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebelum Bapak Ibu benar-benar mengajukan atau benar-benar disetujui oleh kepala sekolah, memang alangkah baiknya dilakukan dialog kinerja yang memang Bapak Ibu komitmen akan memenuhi RAK Bapak Ibu itu selama semester ini. Nanti akan kita ulas lebih jauh tentang masing-masing RAK-nya. Jadi itu yang intinya memang betul-betul sepakat kita untuk menjalankan itu. Jadi tidak asal ajukan, tidak asal setujui. Karena setelah diajukan nanti tidak bisa lagi kembali ke edit status seperti kinerja BKN seperti tahun 2023 kemarin. Itu perbedaan yang secara umum bisa kita lihat Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, saya rasa perbedaannya seperti itu. Sekarang mungkin kita bisa lanjut saja. Izin berbagi layar, Bapak Ibu. Tidur lah kali. Panduan tenis itu Terangnya sore Bu. baik. Taan mood deh Bu nanda. Lah mati ni. Dai kan luar Bu. Sabilah deh, nak kalau nak taan punya Ibu. Dimute-kan karena Alah. Kenapa hilang Berarti ya? apabila ini ada sertifikat jabaran tadi disampaikan webinar ini dan latihan mohon penjelasannya. apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bu. Sudah terlihat layarnya Bu. Oke. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu. Sudah. Oke Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja ke petunjuk teknis pengelolaan kinerja guru. Dan semua informasi yang saya peroleh ini maupun Bapak Ibu dengar di webinar-webinar lain, itu sebenarnya sudah ada di dalam PMM. Hanya kita tinggal membaca dan mungkin mengklik-klik masing-masing panduannya, karena semuanya sudah ada di PMM. Oke Bapak Ibu, jadi untuk pengelolaan kinerja ini berbeda. Satu lagi tadi perbedaannya mau saya terlupa. Untuk begitu juga mungkin ini berlaku untuk kinerja yang kami kepala sekolah akan penuhi juga yang BKN tadi, karena untuk guru hanya satu, hanya sampai PMM. Sedangkan untuk di kami Kabupaten Pasaman untuk kepala sekolah akan membuat kinerja 2 seperti saya sampaikan tadi. Yang pertama itu melalui aplikasi BKN yang seperti tahun 2023 sampai sasarannya Bapak Ibu. Yang satu lagi melalui RAK kepala sekolah di PMM. Dan untuk kinerja langsung BKN itu sekarang sifatnya 2 bulan Januari sampai Desember 2024. Sedangkan nanti penilaiannya oleh atasan kalau di kepala sekolah mungkin dari kepala dinas nanti yang menilai itu di akhir Februari, di akhir April seperti itu. Berarti jaraknya 2 bulan. Itu perbedaannya. Dan sedangkan nanti di dalam kinerja atau 6 bulan. Jadi untuk yang sekarang yang sedang hangat-hangatnya kita bicarakan ini, yang akan kita rancang ini adalah untuk kinerja untuk periode 1 Januari sampai 30
Juni 2024. Sedangkan nanti yang satu lagi kita rancang di bulan Juli sampai Desember. Itu perbedaannya. Oke Bapak Ibu, yang pertama tadi sama-sama kita lihat di layar ini, pengulangan kinerja PMM adalah alat bantu yang memudahkan guru menentukan sasaran kinerja yang lebih kontekstual dengan kebutuhan satuan pendidikan dan pengembangan karirnya demi peningkatan kualitas pembelajaran murid. Ya memang seperti yang kita lihat kalau sudah Bapak Ibu klik mungkin sampai ke pelaksanaan itu terlihat yang mana nanti endingnya ini memang di kelas guru itu masing-masing. Ya kan ada memang real perbaikannya langsung ke ranahnya itu langsung ke kelasnya masing-masing untuk perbaikan itu sesuai dengan rapor pendidikan sekolah. Jadi untuk pengelolaan kinerja guru terdiri atas 3 tahapan. Yang pertama nanti tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap penilaian. Nah untuk rentang tanggal ini Bapak Ibu masih tanggal 18 nanti sampai tanggal 31 Januari ini masih tahap persetujuan draft, ajuan dan persetujuan dari kepala sekolah. Oke Bapak Ibu, ini alurnya Bapak Ibu mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan penilaian. Nanti masing-masing ini ada waktunya. Yang sekarang perencanaan sebatas 31 Januari 2024, sedangkan pelaksanaannya nanti di bulan Februari sampai Mei, sedangkan Juni nanti itu tahap penilaian. Nah Bapak Ibu, seperti ini gambarannya Bapak Ibu. Mulai Januari 2024, guru ASN hanya perlu mengisi perencanaan kinerja melalui PMM yang langsung terintegrasi ke kinerja PKN. Dan nanti ini langsung sinkron ke angka kredit. Seperti informasi yang saya dengar juga, nanti tidak ada lagi katanya lupa. Tapi apakah agendanya setahun ini atau tahun depan juga masih mencari informasi. Yang jelas nanti langsung ada langsung sinkronnya ke angka kredit. Seperti itu. Sedangkan Bapak Ibu, kalau informasi juga yang saya ikuti di webinar sebelumnya, kalau untuk guru ASN, ini untuk keberlanjutan sertifikasi, dan sertifikasi tentu dalam kinerja baik Bapak Ibu, kinerja kita baik. Sedangkan nanti untuk guru P3K, itu adalah untuk keberlanjutan perpanjangan kontraknya, seperti itu, otomatis juga kinerja baik. Sedangkan guru-guru non-PNS atau guru non-ASN, itu sangat dianjurkan sekali. Otomatis nanti guru-guru kita yang sudah aktif di PMM, yang sudah memiliki nilai kinerja juga, tentu sudah salah satu bentuk rekomendasi dari pusat mungkin untuk mengajukannya sebagai P3K atau apa. Jadi semuanya baik Bapak Ibu. Artinya ketika kita sudah memiliki PMM, tempat belajar, ya alangkah baiknya dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dan untuk kepala sekolah Bapak Ibu, kemarin baru terbuka untuk kami RAK Kepala Sekolah tanggal 15 Januari 2024. Dan sudah bisa bagi Bapak Ibu mungkin yang di sini kepala sekolah mungkin kalau tidak bisa, mungkin kalau tidak itu terlihat lembaran atau tampilan slide ya. Oleh Bapak Ibu di sebelah kiri nanti ada bagian sebelah kiri pojok RAK Anda. Maka seperti itu Bapak Ibu bisa mengisi RAK-nya untuk kepala sekolah. Dan untuk RAK kepala sekolah itu pilihan RAK-nya mirip sama dengan guru Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sama, kalau kita lihat perbandingan itu sama. Cuman tergantung tadi mungkin agak berbeda kesanggupan kepala sekolah atau guru untuk memenuhi RAK-nya masing-masing. Itu kembali ke pribadi guru dan kepala sekolah itu belajar. Oke Bapak Ibu, kita lanjut saja ke bagian perencanaan kinerja. Seperti ini tampilan layar kita Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah memulai, mungkin ini juga bukan baru lagi, karena sudah sebatas tanggal ini kami rasa Bapak Ibu semua, rekan guru sudah membuat perencanaannya di dalam PMM-nya masing-masing seperti tampilan ini. Maka ketika Bapak Ibu mulai buka di PMM di bagian pengelolaan kinerja, maka layar tampilan awal yang Bapak Ibu lihat ini akan tampilan seperti ini. Maka Bapak Ibu mulai dari langkah pertama, klik mulai untuk mengisi perencanaan yang akan Bapak Ibu buat. Berikutnya Bapak Ibu, tampilan yang pertama setelah klik mulai, maka Bapak Ibu diminta untuk memperbaiki data, dan datanya yang akan Bapak Ibu sesuaikan itu kalau untuk P3K kalau tidak salah itu hanya di bagian pangkat dan golongannya saja. Kalau kita bisa NIP-nya itu status pegawainya bisa diedit. Kalau sudah betul langsung data sesuai, tapi kalau ada perbaikan boleh Bapak Ibu edit. Dan sekedar informasi Bapak Ibu, semua data ini itu sinkron ke Dapodik. Ya, apabila nanti ada data yang tidak bisa diedit di sini yang sifatnya terkunci,
perlu perbaikan data, silahkan lapor ke operator sekolah supaya diperbaiki di Depodiknya. Dan edit data ini hanya dapat berlaku sekali, Bapak Ibu. Nah, seperti ini, ketika setelah Bapak Ibu lihat ternyata datanya sudah benar, maka langsung saja langkah berikutnya klik ya, lanjut untuk memulai perencanaan. Oke Bapak Ibu, setelah sampai ke perbaikan data, maka Bapak Ibu akan diberikan tampilan seperti ini. Yang pertama di bagian praktik pembelajaran. Untuk praktik pembelajaran, Bapak Ibu nanti pada tahap ini akan diberikan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan satuan pendidikan Bapak Ibu masing-masing. Jadi tampilan ini masing-masing sekolah akan berbeda Bapak Ibu, tentu tergantung rapor pendidikannya. Kalau di kami Bapak Ibu di sekolah kami itu dari 8 indikator kami memperoleh 5 yang kuning, 3 yang hijau. Jadi kami fokus ke yang warna kuning. Jadi kita diberikan 8 indikator, maka kalau diberikan seperti ini maka akan ada 3 warna, nanti ada yang warna merah, kuning dan hijau. Ada linknya, udah ada linknya belum? Ya, maka Bapak Ibu untuk yang pertama tentu kita lihat dulu yang kita utamakan dulu yang merah. Ada link kalau tidak ada lagi yang merah baru fokus ke yang kuning, kalau tidak ada lagi kuning berarti fokus ke warna hijau. Nanti misalnya tidak ada lagi sudah hijau semua, maka Bapak Ibu silahkan sepakati saja dengan kepala sekolahnya mau yang mana yang mau ditingkatkan. Klik 1 dari 8 indikator sesuai dengan kesepakatan di sekolah Bapak Ibu. Kalau di sini mungkin kalau di kami itu adalah penerapan disiplin positif, karena itu yang masih warna kuning dari 5 indikator yang berwarna kuning. Oke Bapak Ibu, setelah itu Bapak Ibu klik salah satu dari 8 indikator tadi berdasarkan rapor pendidikan. Maka untuk sekedar rekomendasi Bapak Ibu juga boleh langsung lihat ke rapor pendidikannya. Untuk guru itu kita diarahkan untuk memperbaiki D1 Bapak Ibu. Kalau kepala sekolah itu D3 tentang kepemimpinan. Jadi di dimensi D1 itu manajemen kelas. Jadi di sana di sini ada contohnya terlihat bagiannya ada yang kurang, ada yang cukup, ada yang baik. Jadi fokus ke guru perbaikannya di poin dimensi D1. Jadi seperti ini tampilannya Bapak Ibu, ada 8 bagian yang akan Bapak Ibu klik sesuai dengan rapor pendidikan sekolah masing-masing. Pilih salah satu. Dan untuk yang sekarang, informasi yang saya terima juga, karena ini kita baru pemula atau perdana mengisi kinerja melalui PMM, mungkin kita baru boleh sama seluruh guru di sekolah itu. Artinya kita sama-sama fokus mungkin memperbaiki dari 8 sub indikator itu kita fokus dulu ke keteraturan kelas misalnya. Semua guru ambil di sana. Tapi kalaupun berbeda, boleh. Artinya guru ini 2 guru misalnya memilih keteraturan suasana kelas, 2 lagi misalnya disiplin disiplin budaya positif, itu boleh. Jadi artinya dengan demikian tentu terobati semua kekurangan dari sekolah kita. Tapi walau disamakan pun boleh supaya nanti dan sebagai selaku kepala sekolah untuk mengamati perilaku Bapak Ibu, gitu juga dengan supervisinya tentu terfokus untuk melihat satu indikator saja atau satu bagian saja gitu. Tapi kalaupun berbeda itu juga dibolehkan. Seperti ini Bapak Ibu, seperti yang kita lihat di tampilan slide, itu mereka mengambil keteraturan suasana kelas. Jadi kalau di SD25 itu penerapan disiplin positif. Di seluruh guru klik di bagian disiplin positif. Maka nanti untuk lanjutan setelah ini ada perilaku kerja Bapak Ibu, itu akan mengarah ke penerapan disiplin positif. Nah Bapak Ibu, setelah kami ulangi, setelah kita masuk ke selesai bagian praktik pembelajaran, izin kami menyampaikan lebih jauh Bapak Ibu. Jadi di praktik pembelajaran ini setelah tahap perencanaan kita lanjut nanti ke tahap pelaksanaan yang dijadwalkan itu bulan Maret 2024. Maka fokus nanti inilah yang akan dilihat fokus pembelajarannya nanti di bagian keteraturan suasana kelas. Jadi ini endingnya nanti terlihat di dalam pelaksanaan pas supervisi kelas oleh kepala sekolah. Jadi kita lanjut setelah ini kita lanjut ke bagian pengembangan kompetensi. Nah Bapak Ibu, di bagian pengembangan kompetensi inilah nanti Bapak Ibu guru maupun kepala sekolah akan mengisi rencana hasil kerja atau disingkat dengan RHK, yang mana dengan ketentuan RHK ini minimalnya Bapak Ibu harus capai 32 poin dan maksimalnya 128 poin. Dari ini kalau kita lihat RHK Bapak Ibu, RHK guru dan kepala sekolah itu semuanya ada 18 bagian Bapak Ibu, 18 poin.
bukan poin, 18 macam RAK guru. Dari keseluruhan dari 18 tersebut, RAK poin terendah itu ada 4 dan poin tertinggi itu adalah 128. Poin 4 itu jika Bapak Ibu mengikuti seminar maupun belajar ataupun mengikuti kegiatan webinar seperti ini, seminar yang sifatnya daring maupun luring, itu dapat 4 poin. Sedangkan poin tertinggi itu Bapak Ibu sebanyak 128 poin itu adalah miliknya GP, guru penggerak. Jadi kami sangat berbangga sekali, ini salah satu bentuk apresiasi dari Kemendikbudristek terhadap guru penggerak, yang mana dari keseluruhan poin ini, poin tertingginya berada di guru penggerak sebanyak 128 poin. Tapi Bapak Ibu, ada tapinya juga. Tapinya yang dari 128 poin ini Bapak Ibu tentu yang memperoleh Heraka yang maksudnya yang tamatnya GP-nya di tahun 2024. Sedangkan saya pribadi Bapak Ibu itu di tahun 2023. Jadi otomatis nanti Heraka sertifikat guru penggerak saya tidak saya masukkan ke sini. Tapi bagi rekan-rekan yang tamat guru penggeraknya, pendidikan guru penggeraknya nanti diterbit sertifikatnya di Januari 2024, batasnya Januari sampai Juni 2024, maka bisa menjadi poin bagi teman-teman tersebut sebanyak 128 poin. Seperti itu. Jadi tapi kalau total keseluruhannya Bapak Ibu itu minimalnya adalah 32 yang harus Bapak Ibu capai di dalam semester ini, dan maksimalnya 128. Tapi kalau kami rasa kalau seandainya pun dia seorang guru penggerak dengan memperoleh 128 poin, tentu akan banyak RAK lain penunjang. Maka kami simpulkan mungkin untuk batasannya tidak ada batasan, tergantung kesanggupan guru untuk memenuhi RAK-nya dalam satu semester ini. Tapi diberikan standar minimalnya 32 poin. Untuk ini Bapak Ibu, untuk cara pengisiannya mungkin Bapak Ibu sudah sama-sama sudah laksanakan juga. Seperti ini pilih masing-masing RAK sudah disajikan. Cuman izinkan mungkin saya berbagi, ini mungkin yang poin positif yang bisa kita ambil dari webinar kita. Saya akan mencoba memberikan pemahaman kepada Bapak Ibu tentang masing-masing RAK guru yang akan sesuai dengan poin dan bagaimana bukti dukungnya nanti. Oke Bapak Ibu, sebentar. Maaf Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Izinkan tadi kita terhenti sampai ke tahap RAK Bapak Ibu ya, di pengembangan diri. Jadi kita ulas masing-masing dari 18 RAK itu, kita coba ulas bersama apa-apa saja bukti dukungnya dan bagaimana memahami masing-masing RAK-nya. Apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Izin bertanya Bapak Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, terima kasih. Nanti kalau saya lihat ini, ternyata saya ngomong sendiri Bapak Ibu ya. Jadi karena ketika saya berbagi layar, tampilan Bapak Ibu saya tidak bisa lihat. Oke Bapak Ibu, jadi izinkan saya berbagi kepada Bapak Ibu, berbagi pemahaman tentang bagaimana memilih RAK dan bagaimana memahami RAK yang akan kita pilih nanti, yang akan kita penuhi di dalam satu semester ini. Baik, ini sama Bapak Ibu, kepala sekolah dan guru RAK-nya sama. Cuman kesanggupan kita saja untuk memenuhinya mungkin yang berbeda. Kita mulai yang pertama Bapak Ibu, RAK yang pertama. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah dan atau pengawas sekolah. Jadi intinya di sini adalah pelatihan mandiri. Jadi ini catatannya adalah Bapak Ibu sebagai bukti dukungnya harus mengunggah sertifikat topik PMM. Di sini Bapak Ibu satu sertifikat PMM itu dihargai poinnya 8. Ketika Bapak Ibu sanggup melaksanakan lebih dari satu pelatihan yang sampai tuntas aksi nyatanya, itu Bapak Ibu kalikan saja. Kalau 2, berarti 2 kali 8. Kalau Bapak Ibu mampu 3 kali 8. Dan kalau mampu 4 kali 8. Sekedar informasi Bapak Ibu, untuk maksimalnya pelaksanaan topik ini hanya 4 kali. Jadi dalam semester ini Bapak Ibu hanya diberikan kesempatan
melaksanakan mandiri di PMK itu sebanyak 4 nih. Karena pilihannya ketika kita masuk ke 4 tentu sudah 4 kali 8 32. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, apakah cukup sampai di sana? Karena tadi kan targetnya hanya 32. Ini tergantung Bapak Ibu. Kalau di kami Bapak Ibu di sekolah, kami tidak mau berada di ambang batas Bapak Ibu. Ketika kita bisa belajar lebih, mengapa kita hanya stay di poin terendah? Jadi kita hanya kalau sudah 1 saja sebenarnya kita sudah memenuhi poin kita 32. Cuma tentu itu di ambang minimal. Tapi kalau kita mau lebih, alangkah baiknya. Karena tujuannya Bapak Ibu, pengembangan di bagian pengembangan kompetensi ini bukan poin dinilai Bapak Ibu. Ini adalah poin sebagai bahan pertimbangan. Mengapa? Karena tujuannya semakin banyak Bapak Ibu belajar, tentu akan berdampak baik pula nanti implementasinya di kelas Bapak Ibu. Jadi ini yang di poin dinilai itu adalah bagian kinerja pembelajaran dan juga di bagian perilaku kerja. Sedangkan untuk pengembangan ini adalah yang bagian pengembangan kompetensi ini adalah untuk pertimbangan. Seperti tadi, semakin tinggi poinnya tentu Bapak Ibu akan sangat direkomendasi oleh atasan semangat belajar Bapak Ibu. Kalau dengan banyak belajar tentu ilmu kita bertambah Bapak Ibu. Sedang sama-sama kita rasakan saja sekarang Bapak Ibu, malah semakin kita belajar makin banyak yang kita yang tidak tahu. Artinya semakin kita belajar kita makin rendah Bapak Ibu, artinya kita semakin haus akan ilmu. Mudah-mudahan kita bersama. Hilang suara Bu. Nggak masuk dulu. Siko ini tampil ya. Semuanya sudah gua. Mati wifi, mampuilah. Onde itu habis ya. Habis ya wifi. Itu gelombangnya dah. Spot pakai. Enggak, isi masuknya spot, Bu. Masuk aja spot. Wifi habis tuh. Mana sampai ini baca mangga dia lampu hijau tuh. Habis dah. Paket. Ini mitnya. Atau baru bulan mau. Bapak Ibu, kendala sinyal, mohon maaf ya yang sebesar-besarnya. Jadi tadi kami kendala sinyal di wifi di sekolah dan setelah ini sudah diganti pakai paket, mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi ke depannya. Sekali lagi Bapak Ibu mohon maaf atas ketidaknyamanannya. Izin Bapak Ibu, saya lanjutkan Bapak Ibu mengenai pembahasan RAK. Izin kembali berbagi layar. Oke Bapak Ibu, apakah sudah terlihat tampilannya Bapak Ibu? Ya, sudah. Iya, terima kasih Pak. Jadi kami ulangi Bapak Ibu ya, untuk RAK 1 kami rasa sama-sama sudah kita pahami. Lanjut Bapak Ibu. Kita lanjut ke RAK 2. RAK 2 ini Bapak Ibu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran yang melalui tahap persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Ini Bapak Ibu untuk bukti dukungnya berupa laporan. Sekedar berbagi ya Bapak Ibu ya. Untuk sekolah kami sesuai dengan kegiatan sekolah itu adalah tupoksi dari kepala sekolah melaksanakan supervisi. Dan ini kebetulan sudah menjadi program kami di sekolah yang kami singkat dengan PKS, program kunjungan kelas. Jadi sebagai tindak lanjut dari program supervisi kelas yang kami adakan di tahun kemarin di akhir 2023, tepatnya di November untuk penilaian kinerja guru dan juga untuk supervisi kelas. Itu adalah tindak lanjutnya kami mengadakan kunjungan kelas. Satu rekan guru itu Bapak Ibu, dia akan berperan akan melaksanakan program tersebut dengan cara melaksanakan kunjungan kelas atas pembelajaran temannya. Di sini ada satu paket Bapak Ibu, satu kali rekan guru itu sebagai gurunya dan satu lagi sebagai pengamat, sebagai pelaku dan pengamat. Itu satu paket. Satu paket kegiatan ini nanti dihargai, dibuatkan bukti dukungnya berupa laporan, maka dihargai 8 poin. Dan jika Bapak Ibu rekan itu bisa lebih berkunjung ke lebih dari satu rekan guru, misalnya bisa lakukan 2 kali kunjungan, maka 2 kali 8.
Jadi seperti itu. Dan di sekolah kami, karena kami baru ini perdana, takut nanti tidak ada waktu, karena kami berjumlah guru 10 orang, akan mengadakan kunjungan silang seperti itu secara bergantian. Targetnya kami mulai di Januari, sedangkan nanti di Februari sudah mulai perencanaan untuk kunjungan kelas yang untuk pelaksanaan kinerja ini, dan Maretnya pelaksanaan. Jadi kami hanya rencanakan 1 kali kegiatan dengan poinnya 8, dan nanti bukti dukungnya berupa 1 buah laporan. Jadi tapi di luar itu Bapak Ibu tetap akan lalui di dalam dokumen itu tahapan persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut. Mungkin Bapak Ibu di dalam forum webinar ini ada yang dari guru penggerak. Kalau di guru penggerak Bapak Ibu, ini lebihnya mungkin kami sudah memperoleh pelatihan pendidikan di sana coaching. Jadi untuk memulai kegiatan supervisi akademik ini, kita akan lalui percakapan coaching untuk tahap persiapan. Jadi nanti kita akan mengadakan sesi diskusi dengan rekan guru. Kalau di sini berarti guru dengan guru, ketika sebelum masuk ke kelas rekan guru lainnya, itu mereka akan duduk dulu, mereka akan berdiskusi, mereka akan berdialog dengan sistem coaching, apa mungkin yang akan apa yang fokus yang mau diamati, apa pembelajaran yang akan dia laksanakan, apa metode yang digunakan, apa media yang dia gunakan, itu teman yang pelaku sebagai pengamat nanti akan berlaku sebagai coach terhadap rekan lainnya, bagaimana menggali kompetensi rekan gurunya supaya nanti mampu merancang pembelajaran terbaiknya. Kalau di kami kemarin itu fokus ke pembelajaran diferensiasi. Setelah melalui tahap persiapan untuk tahap pra-observasi, itu lanjut dengan tahap pelaksanaan. Di tahap pelaksanaan inilah nanti rekan guru akan berkunjung, mengadakan supervisi ke rekan guru lainnya dengan tentu diikuti dengan ada format pengamatannya atau rubrik pengamatannya Bapak Ibu, fokusnya kemana. Lalu setelah melakukan kegiatan observasi atau supervisi kelas, nanti akan duduk kembali antara rekan guru pengamat dan yang diamati ini untuk saling menyampaikan kembali. Cuma bedanya mungkin bukan refleksi. Kalau di refleksi itu mungkin boleh juga refleksi, cuman yang ada kami baca, kalau refleksi itu baiknya antara supervisi akademi antara guru dan kepala sekolah, tapi untuk rekan guru ini intinya fokusnya ke tindak lanjut. Artinya dari yang dia laksanakan hari ini, apa mungkin perbaikan-perbaikan yang akan dia lakukan. Seperti itu. Maka satu paket kegiatan ini dengan artinya 1 kali kunjungan, 1 pelaku dan 1 jadi pengamat, itu dibuatkan laporannya, maka memperoleh 8 poin. Dan untuk laporan ini tidak baku Bapak Ibu, belum ada petunjuk bakunya dari PMM bagaimana bentuknya. Yang jelas kalau diminta laporan, kami rasa nanti ada tentu ada bab satunya seperti pendahuluan, ada pelaksanaan, ada penutup. Seperti itu. Kita pendahuluan mungkin apa latar belakang kita lakukan kegiatan seperti ini, apa latar belakangnya mungkin, lalu untuk pelaksanaan kita jelaskan dari hasil observasi tadi, dan penutup biasa Bapak Ibu kritik saran, dan nanti dilaporkan, ini disatukan dalam bentuk laporan, maka dihargai 8 poin. Bapak Ibu lanjut RHK ketiga. Izin Bapak Ibu, kami cek soundnya dulu. Bapak Ibu masih hadir bersama kami? Masih, Bu. Oke, Bapak Ibu. Masih. Masih, Bu. Lanjut RHK 3 Bapak Ibu. Bapak Ibu, RHK 3 kita meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai penggerak komunitas itu minimal 3 kali. Ini mungkin Bapak Ibu. Bapak Ibu dari RHK 1 sampai 3 ini sekedar informasi saja. Itu kami sudah RHK 1, 2, 3 itu adalah sudah kami lekatkan ke RHK saya dan rekan guru. Jadi untuk yang RHK ketiga ini penjelasan pemahamannya yang bisa saya bagikan kepada Bapak Ibu, ini adalah dalam bentuk kegiatan webinar yang diadakan oleh Kombel atau penggerak sekolah seperti Kombel sekolah seperti yang kami adakan hari ini. Tapi seperti yang saya informasikan di awal tadi, mohon maaf, ini sebenarnya adalah sesi latihan bagi kami untuk menghadap bagaimana nanti di hari H-nya. Takutnya nanti di hari H-nya kami mengalami kendala. Memang benar Bapak Ibu, kendala yang kami alami yang pertama kemarin pas pendaftaran karena kami pemula, kami kira pas kita mau mendaftar, ketika kami alangkah awalnya ketika Bapak Ibu mau membuat webinar seperti ini di PMM untuk memenuhi poin yang 3 ini Bapak Ibu harus Kombelnya harus terdaftar dulu di PMM. Langkah pertama kami ulangi, harus terdaftar dulu Kombelnya di PMM. Langkah kedua Bapak Ibu, setelah itu kita otomatis sudah punya penggerak. Penggeraknya boleh 3, minimal 3, berarti kalau di kami 3, ada ketuanya yang buka Kombelnya, koordinatornya ada kepala sekolah, dan nanti ada sekretarisnya rekan guru satu lagi. Jadi kami bertiga sebagai penggerak
Pombel SD 25 Tanjung Beringin. Lalu setelah itu barulah setelah sepakat kita akan mengadakan webinar, maka kita atur jadwal. Kami kemarin Bapak Ibu di hari Selasa itu langsung rencana kita testing dulu lah. Kita coba dulu di hari ini. Kami mulai start itu buka jam 9:30. Kita start cobalah jam 10. Kita coba dulu. Ternyata tidak bisa karena tidak seperti itu mudahnya kita memutar webinar. Artinya jadwalnya sudah disetting oleh aplikasi PMM seperti itu sudah penuh untuk jadwal di jam 10 itu sudah penuh. Ternyata untuk besoknya kami coba juga tidak bisa karena sudah penuh juga. Maka yang kami rancang di hari Selasa itu di hari inilah bisanya, yaitu tepatnya hari Jumat sekarang jam 10. Jadi kami sudah mendapat satu pengalaman dan pengalaman ini mungkin bisa kami bagi kepada Bapak Ibu nanti yang akan menjalankan atau pakai HRK 3. Jadi kita mendaftar webinar di PMM itu tidak semudah itu Bapak Ibu. Karena sudah ada jadwal-jadwal. Ketika sudah penuh, PMM tidak memberikan kita lagi ruang untuk mengadakan webinar di hari itu dan di jam yang itu. Jadi kalau mau daftar webinar boleh jauh-jauh hari, 3 hari atau 4 hari sebelum hari H. Kendala kedua Bapak Ibu yang tadi. Kami tidak paham ketika kami sudah mampu tadi membuat link. Ada 2 Bapak Ibu bisa ini memiliki kelebihan dan kalau Bapak Ibu pakai Gimit itu kita ada batas pesertanya 100 orang. Sedangkan durasi waktunya bebas. Kalau kita pakai Zoom itu kalau nggak salah durasi pesertanya bisa 1000 kalau nggak salah Bapak Ibu ya, banyak dibanding Gimit. Cuman dibatasi waktunya kalau nggak salah 45 menit. Nah, jadi kami sepakat pakai link Gimit. Cuman ternyata tadi itu karena kami tidak paham juga, karena rencananya mulai jam 10, kami sebagai penyelenggara belum ada yang masuk ke dalam link. Tamu undangan sudah dahuluan sehingga tadi sudah 100 orang peserta, kami yang penyelenggara tadi tidak bisa bergabung. Jadi tadi informasi dari salah seorang rekan guru, kami mohon kepada Bapak Ibu untuk mungkin ada yang tarik ulur dulu, barulah kami penyelenggara bisa bergabung. Jadi mungkin untuk ke depan kami dululah mungkin penyelenggara yang stay dulu 30 menit sebelum pelaksanaan dimulai, baru nanti Bapak Ibu bisa yang lain bergabung. Itu pengalaman berharga yang kami peroleh dengan mengadakan webinar perdana di PMM. Oke Bapak Ibu, jadi untuk kegiatan ini kami ulangi. Ini ada 3 kegiatan setara 36 poin. Maksudnya di sini Bapak Ibu ini nilai paket. Ketika Bapak Ibu nanti berkenan untuk mengadakan webinar Pombel sekolah, maka Bapak Ibu nanti akan mengadakan ini paket. Artinya 1 kali webinar, 1 kali kegiatan yang dihargai 36 itu ada 3 sesi Bapak Ibu, 3 kali webinar. Barulah dihargai 36 poin. Nah, siapa sajakah yang akan mendapatkan 36 poin ini Bapak Ibu? Ini adalah Bapak Ibu yang tergabung ke dalam pelaksana kegiatan webinar. Kalau di kami itu ada beberapa seperti yang Bapak Ibu lihat, kami memiliki narasumber termasuk saya pribadi, dan nanti ada rekan guru penggerak yang satu lagi, ada 2 narasumber. Itu 2 narasumber, 1 host, 1 moderator, dan 2 admin. Maka nanti di hari H inilah kira-kira yang 5 rekan guru, 5 GTK ini atau 5 guru ini nanti akan memperoleh 36 poin. Jadi kami ulangi ada 2 narasumber, yang host, moderator, dan admin. Admin ini tugasnya Bapak Ibu bisa nanti buat link absen, link pendaftaran, dan juga nanti mencetak sertifikat. Jadi dari 10 kami rekan guru yang tergabung yang membuat kinerja di PMM, maka 5 orang berhak mendapat nilai paket sebagai penyelenggara atau penggerak komunitas yang membuat webinar di PMM. Nah, sedangkan Bapak Ibu yang rekan guru yang lain bagaimana? Rekan guru yang lain mereka sebagai peserta Bapak Ibu. Maka 2 rekan guru yang lain mereka akan memperoleh poin 5 Bapak Ibu. Di rekan lain mereka memperoleh 4 poin karena mereka berperan sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan oleh komunitas belajar. Kami ulangi Bapak Ibu. Ini antara HRK 3 dan 5 ini paket istilahnya. Ketika kita mampu mengadakan webinar atas nama Pombel Sekolah, semua Bapak Ibu yang terlibat sebagai penyelenggara penyelenggara webinar itu dihargai 36 poin. Sedangkan yang peserta termasuk Bapak Ibu dan rekan-rekan guru kami yang tidak ikut dalam sebagai penyelenggara itu memperoleh 4 poin. Cuman bedanya lagi Bapak Ibu dengan kalau kita ulur waktu, kalau yang dengan sertifikat sebelumnya, kalau sertifikat yang sebelumnya itu kita masih berpatok kepada jam.
Kalau sebelumnya setiap pelatihan yang kita ikuti kita akan fokus ke sertifikatnya terutama di jam. Kalau sudah 30 JP ke atas itu dihargai 1 angka kredit ya. Kalau sekarang Bapak Ibu berbeda. Pemahaman sertifikat di sini bukan lagi JP-nya, tetapi ketika sebuah kegiatan itu nanti yang dihargai dengan sebuah sertifikat yang kegiatannya dilaksanakan berdurasi 2 sampai 3 jam itu sudah bisa dihargai sertifikatnya sebanyak 4 poin. Jadi agak berbeda, itu perbedaannya sertifikat yang waktu artinya sebelum ini yang kita pahami dengan yang sekarang. Yang sekarang sertifikatnya tidak harus dilampiri dengan jam yang 30 JP ke atas yang dihargai 1 angka kredit seperti itu. Tapi ketika kegiatan webinar sudah terlaksana seperti ini rentang 2 sampai 3 jam, maka walaupun sertifikatnya nanti tidak dilampirkan jam, hanya lembar depannya saja itu sudah bisa dihargai 4 poin. Dan apalagi kegiatannya sudah diadakan di PMM seperti ini, maka sudah sah itu dihargai 4 poin. Cuma Bapak Ibu, ini kan yang akan diadakan oleh Kombel Sekolah. Ada beberapa aturan yang akan kita patuhi atau kita penuhi Bapak Ibu. Ini bukan instansi sekolah, ini adalah Kombel Sekolah. Jadi nanti lahirnya sertifikat itu bukan bertuliskan nama sekolah seperti kami SD 5 Tanjung Beringin, tapi nama kombelnya. Jadi nanti ini adalah atas nama kombel. Jadi bukan instansi sekolah tapi atas nama kombel. Dan nanti ini Bapak Ibu akan di kami pun ini akan membuat tagihannya akan membuat stempel kombel. Jadi nanti sertifikatnya berjudul kombel sekolah dan nanti penanggung jawab buktinya juga stempel kombel SD 25 Tanjung Beringin. Barulah nanti sah sertifikatnya yang akan diunggah ke PMM Bapak Ibu seperti ini. Jadi ini akan dilaksanakan oleh kombel. Jadi boleh ini sekolah, mungkin juga KKG boleh atau pokoknya mampu mengadakan webinar atas nama kombel pokoknya ini Bapak Ibu. Jadi kami ulangi, ini akan dilaksanakan 3 kali sesi seminar. Dari 3 itu namanya sepaket, untuk 3 kali sesi. Dan untuk masing-masing materinya boleh berbeda Bapak Ibu. Misalnya sesi 1 kami rencana besok Bapak Ibu sesi 1-nya tentang pembelajaran diferensiasi, sesi 2-nya kita bahas tentang PSE, pembelajaran sosial emosional, dan yang sesi 3 nanti kita webinar tentang budaya positif, terutama tentang restitusi. Nah, jadi itu materinya. Jadi Bapak Ibu yang untuk hari ini telah bergabung bersama kami, mohon jangan berkecil hati, kita sama-sama mungkin hari ini dapat pemahaman walaupun tidak dapat sertifikatnya. Tapi Bapak Ibu setelah ini mohonlah nanti kita bergabung di grup WA kombel kami. Nanti kita Bapak Ibu bisa lihat mungkin jadwalnya kapan kami adakan yang rencana yang ini, yang Heraka 3. Jadi sukses kami insya Allah hari ini untuk menjalankan dengan beberapa kendala tadi. Insya Allah memang akan kami adakan karena sudah sepakat masing-masing guru dan saya pribadi mengambil Heraka 3. Jadi kami penyelenggara akan memperoleh 36 poin, sedangkan rekan-rekan guru yang tidak terlibat sebagai penyelenggara webinar itu akan memperoleh 4 poin. Jadi 3 kali 4 mereka dapat 12 poin dari satu paket kegiatan seminar yang terdiri atas 3 sesi. Oke Bapak Ibu, kita lanjut ke Heraka 4. Untuk Heraka 4 ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai narasumber bagi praktik baik dalam kegiatan terkait implementasi. Kalau ini Bapak Ibu kami setelah kami pahami ini ternyata Bapak Ibu harus terdaftar sebagai narasumber di PMM. Jadi bukan kita sebagai yang seperti saya ini saya tidak terdaftar itu ini artinya mungkin tidak kita pilih, sekedar kita pahami saja. Kalau Bapak Ibu ada yang terdaftar sebagai narasumber di artinya webinar yang telah terdaftar di PMM itu Bapak Ibu adakan pelatihan, Bapak Ibu dapat poin 8. Heraka kelima ini tadi yang sinkron dengan yang Heraka 3 tadi, yang ketika kombel sekolah mampu mengadakan webinar, maka pesertanya memperoleh 4 poin dengan 3 sertifikat, berarti 12 poin yang diperoleh oleh rekan guru. Begitu juga Bapak Ibu yang peserta webinar, selain dari yang guru di sekolah. Berikutnya Bapak Ibu di Heraka ke-6 ini juga peran sebagai peserta program pelatihan dan pendidikan jangka menengah. Ini Bapak Ibu, ini dia yang guru penggerak. Jadi kami ulangi Bapak Ibu, inilah bentuk apresiasi dari pemerintah. Jadi poin tertinggi dari Heraka ini adalah miliknya GP, yaitu sebanyak 128. Itu 9 bulan. Jadi luar biasa ilmu yang kami peroleh selama mengikuti pendidikan guru penggerak.
Maka Bapak Ibu yang belum mungkin bergabung ke dalam GP, silakanlah mendaftar. Luar biasa ilmu kita peroleh Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu yang telah menjadi GP sekarang, kalau nanti berkesempatan untuk menjadi kepala sekolah, jangan sampai ditolak, silakan diterima Bapak Ibu, karena disinilah tempat kita untuk mengimplementasikan semua ilmu yang kita peroleh dalam pendidikan. Kalau mungkin Bapak Ibu sekarang GP masih guru, maka mungkin beberapa perbaikan atau praktik baik yang Bapak Ibu lakukan harus izin dulu kepada kepala sekolah atau atasan. Tetapi ketika Bapak Ibu berada di posisi kepala sekolah, maka Bapak Ibu memiliki ruang yang luas untuk menerapkan semua ilmu yang Bapak Ibu peroleh. Dan saya yakin akan berdampak baik kepada rekan guru dan terutama kepada anak didik kita. Kita mampu memberikan pembelajaran berpihak kepada murid. Luar biasa Bapak Ibu. Berikut Bapak Ibu yang ketujuh. RK ketujuh itu kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis. Inilah Bapak Ibu, ini bedanya dengan yang poin 4 tadi. Kalau ini Bapak Ibu hari Bapak Ibu. Seandainya Bapak Ibu ikut pelatihan yang rentangnya sudah berhari-hari, ini bisa daring, bisa luring, bisa offline maupun online. Ini Bapak Ibu ikuti pelatihan itu dihargai sertifikatnya 8 poin. Tapi hari Bapak Ibu ya, bukan pertemuan sejam seperti ini, tapi hari. Itu dihargai 8 poin. Untuk RK 8 Bapak Ibu itu kompetensi melalui peran sebagai peserta praktik magang. Ini mungkin juga mungkin kalau di kami tidak ada yang ikut, tapi cukup kita pahami saja. RK 9 Bapak Ibu. RK 9 Bapak Ibu ini mungkin kesempatan luar biasa juga bagi Bapak Ibu untuk menambah ilmu. Kalau kata kata intermezzonya Bapak Ibu, sambil tiduran saja bisa, tapi kami rasa kalau kita mau belajar tentu tidak seperti itu. Ini maksudnya Bapak Ibu, kita ikuti seminar maupun online yang sifatnya di bidang pendidikan, baik daring maupun luring. Bapak Ibu yang sekarang mungkin sedang marak-maraknya. Kalau kita lihat sekarang masing-masing grup itu sedang marak-maraknya mengirimkan informasi webinar-webinar online. Kita ikuti itu Bapak Ibu sambil off kamera pun bisa. Itu Bapak Ibu ikuti sampai terbit sertifikat, maka Bapak Ibu akan memperoleh poin 4. Kalau Bapak ini maksimalnya ada 8 Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu penuhi 8 sesemester, maka Bapak Ibu sudah dapatkan 32 poin pula. 8 kali 4 sudah 32 poin. Tambah PMM tadi sudah 64 poin Bapak Ibu. Jadi ini tergantung pula kesanggupan Bapak Ibu untuk mengikuti seminar yang bersifat online seperti yang diinformasikan di grup WA. Cuma sedikit berbagi Bapak Ibu, dengan maraknya yang seperti itu, informasi seperti itu sekarang, maka kami harap Bapak Ibu lebih bijak dalam menggunakan teknologi ini, karena dengan seperti itu nanti Bapak Ibu lebih tingkatkan kewaspadaannya, karena dengan maraknya pengiriman link-link kegiatan seminar seperti itu, mungkin ada pula oknum mungkin mulai ini yang mau mengambil data kita atau seperti apa, maka kami harapkan Bapak Ibu silakan ikuti kegiatan yang memang kegiatannya itu terdaftar atau yang memang benar penyelenggaranya, supaya kita menghindari misalnya ada oknum yang ingin mengambil data atau apa, karena kejadiannya kalau sudah ambil data kita maka mungkin mereka juga bisa ambil data perbankan kita, karena umumnya sekarang buku rekening kita di Android Bapak Ibu ya. Jadi seperti itu. Jadi tingkatkan kewaspadaan kita, memang ikutilah kegiatan webinar yang memang kegiatan penyelenggaranya itu benar-benar diadakan atau sah kegiatannya seperti itu. Jadi asal kami mohon jangan hanya kita kejar sertifikat saja, hanya merasa karena dibimbingi sertifikat. Oke Bapak Ibu. Berikutnya tadi kita lanjut di RK. Kita sampai tadi di RK yang ini Bapak Ibu ya. Yang RK yang 8, yang tadi yang RK 9 ya. Ini yang paling mudah Bapak Ibu dapatkan, tapi mohon kehati-hatiannya. Itu saja. Berikutnya Bapak Ibu RK 10 ini bagi Bapak Ibu yang memperoleh penghargaan, mungkin sama tahun 2000 Januari ini dapat penghargaan, misalnya ada berupa prestasi atau mungkin misalnya ada kegiatan lomba-lomba yang Bapak Ibu ikuti. Cuman ini yang mungkin masih PR saya dan kita bersama, ini belum disampaikan apakah ini penghargaannya tingkat sekolah, apakah kecamatan, kabupaten, kota, itu belum kami pahami. Kalau Bapak Ibu ada lebih paham nanti silahkan berbagi. Cuman yang kami pahami di sini nanti memperoleh penghargaan. Dan maka penghargaan Bapak Ibu itu piagamnya itu dihargai 12 poin. Untuk poin 11, RK 11 Bapak Ibu itu sebagai penelaah hasil nyata. Ini Bapak Ibu terundang. Jika Bapak Ibu sudah disahkan sebagai penelaah hasil nyata di PMM, Bapak Ibu nanti mampu menelaah misalnya 10
aksi nyata, maka Bapak Ibu dihargai 6 Silakan poin. buka Intinya kameranya dulu, berupa Bu. Kita laporan. foto bersama. Ini tidak ada di kami, begitu juga poin 12 itu juga terundang di PMM. Penelaah perangkat juga. Oke Bapak Ibu, penelaah perangkat ajar juga. Nah ini Bapak Ibu, poin 17 mungkin yang bisa saya pakai. Bapak Ibu sekedar informasi, yang poin 17 ini Bapak Ibu, ini adalah Bapak Ibu yang mungkin berkesempatan pada semester ini atau di tahun ini berkesempatan menjadi seorang PP atau pengajar praktik. Maka ketika Bapak Ibu, ini misalnya ini berlakunya untuk PP angkatan yang akan memulai itu angkatan 10, di insya Allah itu di bulan Februari. Dan alhamdulillah Bapak Ibu, bukan bermaksud untuk membangga, tidak, tapi sekedar informasi saja. Saya pribadi itu sudah lulus PP angkatan 10 nanti, tapi kami tapi apakah saya karena kami ada beberapa orang, ada 24 kalau tidak salah yang lulus di Pasaman, tentu tergantung kebutuhan. Kalau seandainya memang dibutuhkan kami terpanggil untuk OPP, nah itu insya Allah kami bisa mendapat poin 12. Maksudnya seperti ini Bapak Ibu, seorang PP ini nanti akan mengadakan PI. Maka untuk PI ini, ketika kita PI ke CGP atau ke CGP, maka kita meminta dibuatkan sertifikat oleh kepala sekolahnya untuk sekali PI, itu kan durasinya Bapak Ibu 4 jam. Jadi satu kali kunjungan PI itu kita minta buatkan sertifikatnya kepada pihak sekolah, maka sertifikat itu untuk PP tersebut maka memperoleh poin 12 poin. Begitu juga kelipatannya. Kalau biasanya kan tergantung CGP-nya. Berarti kalau 1 bulan itu PI itu tentu kalau 5 CGP-nya tentu ada 5 kali kunjungan. Maka kalikan saja Bapak Ibu seperti itu. Tapi karena kami pemula, kami coba ambil 1 saja 12 poin yang untuk RAK kepala sekolah. Tapi gitu juga dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu yang mungkin guru yang berkesempatan menjadi PP, itu bisa ambil RAK 17. Cuma informasi yang saya dapatkan juga, yang untuk perekrutan, mungkin ini untuk daerah kami Pasaman Bapak Ibu ya. Kalau untuk Pasaman kemarin perekrutan PP angkatan 10 itu direkrut bukan dari umum, artinya bukan dari kepala sekolah dan pengawas, tapi diambil dari PP, dari GP angkatan 5 dan angkatan 5. Sedangkan untuk PP angkatan CPP angkatan 11 itu diisi oleh GP angkatan 11. Nah, jadi itu. Jadi bagi GP angkatan 5 mungkin yang nanti terlibat di dalam kegiatan angkatan 10 pendidikan guru penggerak angkatan 10 yang terlibat sebagai PP bisa ambil poin harakannya 12 poin. Seperti itu Bapak Ibu. Halo Bapak Ibu. Iya, Bu. Oke Bapak Ibu. Jadi stop sampai di sini. Itulah Bapak Ibu. On kamera. Sebentar Bapak Ibu, mungkin kita langsung saja karena maaf Bapak Ibu, kami juga tidak paham apakah sebatas jam 11 di PMM kita sudah harus berhenti atau masih bisa lanjut. Gimana Bapak Ibu? Kayaknya masih bisa lanjut. Mungkin kita buka sesi tanya jawab. Oke Bapak Ibu, cuman kalau bisa lanjut Bu Nurlela, izinkan mungkin kami lanjut dulu sedikit lagi ke bagian yang tugas tambahan. Ya, Ibu ya, jadi tadi yang tadi itu adalah bagian pengembangan kompetensi seperti kami sampaikan di awal, kami baca di petunjuk itu bukan untuk dinilai, itu adalah pengembangan diri Bapak Ibu untuk bahan pertimbangan. Artinya semakin banyak kita belajar tentu semakin luar biasa implementasi yang Pak Ibu lakukan di kelasnya. Jadi untuk berikutnya Bapak Ibu izin kembali berbagi layar. Tahapan berikutnya setelah kita ambil ke bagian pengembangan kompetensi, itu kita akan lanjut lagi ke bagian yang 18 RAK. Tadi kami ulang Bapak Ibu masing-masing tidak harus sama RAK-nya Bapak Ibu. Itu tergantung kesanggupan Bapak Ibu untuk memenuhinya selama sesemester ini. Misalnya guru A memenuhi 4 RAK, sedangkan guru yang B hanya 2. Itu tergantung kesanggupan kita, itu tergantung dan kesepakatan kita dengan kepala sekolah. Dan poinnya juga tidak harus sama, tergantung juga kemampuan kita untuk memenuhinya. Oke Bapak Ibu, setelah kita penuhi untuk tahap pengembangan kompetensi, kita masuk ke tugas tambahan. Untuk tugas layar, Bu. Keluar dari layar. Oke, maaf Bapak Ibu. Nah ini.
Bapak Ibu, setelah kita selesai tadi memilih memilih beberapa heraka dari 18 heraka yang telah disediakan, maka kita lanjut dengan minimal 32 poin, maka kita lanjut ke tugas tambahan. Untuk tugas tambahan Bapak Ibu, untuk kita guru SD, ini kembali kami bagi layar juga Bapak Ibu, kita diberikan kesempatan untuk memilih tugas tambahan. Ini berlaku bagi Bapak Ibu yang memang ada tugas tambahan yang dibuktikan dengan SK dari kepala sekolah. Tapi kalau Bapak Ibu memang tidak memiliki tugas tambahan seperti pilihan ini, Bapak Ibu jangan takut atau apa, itu tidak jadi masalah, cukup dikosongkan saja. Jadi ini hanya sekedar sekedar pertimbangan dari kepala sekolah terhadap keaktifan Bapak Ibu di sekolah. Jadi di sini nanti ada beberapa pilihan, cuman izin kembali Bapak Ibu kami stop ini. Kita tayangkan yang tugas jenis-jenis tugas tambahan yang kita bisa pilih kalau Bapak Ibu yang sama dengan kami yang di tingkat SD. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Oke, ini kira-kira tugas tambahannya Bapak Ibu. Sekali lagi, tugas tambahan ini tidak ada poinnya Bapak Ibu. Ini hanya sekadar untuk penguat rekomendasinya, penguat penilaian dari kepala sekolah terhadap keaktifan Bapak Ibu di sekolah, keterlibatannya, dan ini tidak dihargai poin seperti tadi di poin pengembangan kompetensi yang RK. Jadi ini Bapak Ibu untuk di kami di SD yang bisa kami ambil itu yang pertama kita bisa ambil yang semua jenjang. Berarti kita ambil kalau kami bukan sekolah inklusif Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ada silahkan ambil, klik yang bagian itu. Kalau yang di kami hanya bisa ambil pembina ekstrakurikuler. Dan kami Bapak Ibu di sekolah kami memiliki 2 ekstrakurikuler mungkin sama. Ekstrakurikuler yang pertama itu wajib, kami pakai ekstrakurikuler wajib kami pramuka. Itu se-Indonesia semua jenjang sekolah Bapak Ibu ya. Yang kedua itu sesuai dengan program kami punya kelas bakat. Jadi kami rekan guru ini semuanya kami adakan rutin sekali 1 minggu selang-seling yang Sabtu-Sabtunya. Di luar pelajaran P5 itu ada ekstrakurikuler kelas bakat. Maka Bapak Ibu guru kami di sekolah ini terlibat sebagai pendamping dan sebagai fasilitator atau narasumber dalam kegiatan kelas bakat. Bakat-bakat anak ini kami rekrut sesuai dengan kurikulum sekarang, kurikulum Merdeka. Anak memilih sesuai dengan kelas bakatnya, ada bidang seni, ada olahraga, ada bidang tahfiz itu. Maka maka masing-masing guru sudah dibagi kelas sesuai dengan bakatnya untuk sebagai pendamping. Maka ini berlaku untuk semua guru kami. Dan berikutnya adalah koordinator pengembang keprofesian atau PKB. Ini juga ada. Di satu sekolah kita tunjuk 1 koordinator PKB-nya. Ini Bapak Ibu berkenaan dengan bahan kenaikan pangkat sebelum sistem ini Bapak Ibu kita masih buat lupa. Di laporan pengembangan diri, itu di bagian pengesahannya itu ada koordinator, tanda tangan koordinator pengembang, koordinator PKB. Maka di sekolah kami itu ada 1 orang gurunya, maka dia berhak mendapatkan SK dari kepala sekolah dan dia boleh masukkan ini ke dalam tugas tambahannya. Jadi semua yang tugas tambahan ini buktinya Bapak Ibu laporan yang disertai dengan SK dari kepala sekolah. Berikutnya koordinator PKG kami tidak ada, kami koordinatornya berarti otomatis kepala sekolah. Cuman kepala sekolah itu untuk SK-nya melibatkan rekan guru senior lah sebagai mitranya untuk melakukan penilaian kinerja guru. Berikutnya bisa dipakai bersama yaitu guru piket. Itu guru piket banyak SD ada guru piket, eskul, ekstrakurikuler. Lalu mungkin ada Bapak Ibu yang guru kelas juga diberi tugas tambah sebagai operator dapodik juga boleh tambahkan. Mungkin ini juga bisa pakai itu bendahara sekolah. Jadi ini ada 1 tentu bendahara sekolah dan hanya 1 Bapak Ibu ya. Kalau kami pahami ini bendahara pos sesuai dengan Permen Dikbudristek nomor 2 tahun 2022. Nah inilah kira-kira Bapak Ibu yang tugas tambahan yang bisa Bapak Ibu masukkan ke dalam dalam kinerja Bapak Ibu. Jadi sesuai dengan yang tadi, kalau di kami hanya bisa, saya izin kembali berbagi layar Bapak Ibu. Kalau di kami itu hanya bisa ambil Oke Bapak Ibu, kalau di kami hanya bisa ambil itu pertama pembina guru piket, lalu pembina ekstrakurikuler tadi, ada koordinator PKB untuk 1 orang guru, lalu 1 lagi bendahara bos. Itu mungkin cuma keseluruhan hanya piket dan pembina ekstrakurikuler.
Itu tugas tambahannya. Jadi tergantung keadaan sekolah Bapak Ibu masing-masing atau apa tugas tambahan Bapak Ibu di sekolah Bapak Ibu. Ini sekali lagi tidak poin Bapak Ibu ya, tidak ada poinnya. Jadi tadi bukti dukungnya adalah SK dan satu lagi nanti ini kalau kami lihat lagi laporan singkat saja bagaimana kegiatannya Bapak Ibu laksanakan. Sekali lagi laporan ini tidak baku Bapak Ibu, yang penting ada laporannya dan nanti di dalam laporan itu dalam satu file disertakan SK dari kepala sekolah. Setelah ini Bapak Ibu kita lanjut ke perilaku kerja. Perilaku kerja Bapak Ibu ini tidak jauh berbeda dengan persis sama malahan dengan poin-poinnya, maksudnya sama, aspeknya sama dengan perilaku kerja di kinerja BKN. Cuman bentuk orientasi perilakunya saja yang berbeda Bapak Ibu. Kalau yang tetap poinnya berakhlak, ada berorientasi pelayanan, ada loyal, ada adaptif, seperti itu. Ada 7-nya cukup sama ke 7-7-nya. Cuman ini berbeda Bapak Ibu karena ini fokusnya tadi ke dalam rapor pendidikan kita. Apa perilaku yang paling ingin Bapak Ibu fokus pada tahun ini? Ini Bapak Ibu mengarah ke apa yang Bapak Ibu klik tadi pada tahap kinerja pelaksanaan tadi. Tadi kan kami ambil ke disiplin positif, maka mengarah nanti pelaku kerjanya ke bagian disiplin positif. Contoh tadi guru kalau kami tidak salah ngambil misalnya bersifat ramah dan lain sebagainya. Apa buktinya Bapak Ibu itu kesehariannya? Berarti mengucapkan salam seperti itu atau bersalaman dengan anak. Maka dari masing-masing ini dari 7 perilaku ini akan Bapak Ibu pilih. Ini guru yang akan memilih dan apa yang dia pilih itu akan dia implementasikan selama sesemester ini. Itu kira-kira. Jadi mereka tidak hanya sekedar klik-klik saja, tetapi akan mereka klik dan mereka pertanggungjawabkan apa yang mereka klik itu Bapak Ibu. Ini sampai 7 Bapak Ibu ya. Setelah ini Bapak Ibu silakan lanjut ke bagian rangkuman. Di rangkuman ini Bapak Ibu akan tampil semua apa yang Bapak Ibu rancang mulai dari pengembangan tadi sampai ke tugas tambahan. Cuma sedikit Bapak Ibu, jangan Bapak Ibu kaget juga. Mengapa? Karena di dalam rangkuman ini nanti ada 2 yang Bapak Ibu rancang misalnya tadi 4 jadi 7. Mengapa? Karena di sini ada tambahannya Bapak Ibu, otomatis. Yang pertama ini adalah RK tambahan dari keseluruhan kita Bapak Ibu di luar yang kita pilih itu sudah di sistem artinya itu adalah ini Bapak Ibu yang supervisi kelas. Jadi ini ada tambahan di sana Bapak Ibu harus mengunggah RPP atau modul ajar yang akan Bapak Ibu laksanakan di tahap pelaksanaan nanti yaitu di rentang bulan Maret. Perencanaan nanti di bulan Februari dan pelaksanaan kunjungan kelasnya oleh kepala sekolah supervisinya itu di bulan Maret. Maka Bapak Ibu di RK ini tambah satu lagi otomatis Bapak Ibu karena tadi kami memilih misalnya tentang rapor kami adalah disiplin, maka bunyi RK kami adalah guru melakukan upaya peningkatan praktik manajemen kelas yang berfokus pada disiplin positif. Ini contohnya di slide ini tampil keteraturan suasana kelas. Mengapa? Karena tadi di tampilan contoh slide ini yang memilih rapor pendidikan di bagian indikator keteraturan suasana kelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Jadi nanti ini otomatis, jangan Bapak Ibu kaget, saya tidak ada pilih RK ini mengapa tampil di rangkuman itu otomatis Bapak Ibu. Dan nanti bukti dukungnya Bapak Ibu berupa dokumen RPP yang Bapak Ibu unggah. Dan Bapak Ibu untuk dokumen di RPP ini Bapak Ibu nanti ini panduannya silakan buka PMM di bagian petunjuk pengisian kinerja lengkap semua Bapak Ibu. Bapak Ibu akan dipandu bagaimana bentuk modul ajarnya yang akan Bapak Ibu ajarkan. Cuma secara umum Bapak Ibu sudah kami kunci pembelajaran yang akan kita laksanakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Jadi silakan nanti Bapak Ibu bergabung ya di webinar kami karena itu yang akan kami ulas. Karena di kami di Guru Penggerak itu salah satu modul yang membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi. Jadi nanti ending dari pembelajaran atau fokus dari pembelajaran supervisi akademik selain dari pelaku kerja kita nanti suasana positif atau keteraturan suasana kelas ataupun mungkin tentang disiplin positif itu fokusnya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Karena dengan pembelajaran diferensiasi inilah kita akan mampu memerdekakan murid Bapak Ibu. Kita akan mampu mewujudkan pembelajaran yang memang berpihak kepada murid dan pembelajaran memang memenuhi kebutuhan belajar murid. Lalu Bapak Ibu di luar ini RK tambahannya selain yang kita pilih di dalam pengembangan kompetensi itu adalah KOSP. Mengunggah KOSP dan mengunggah bukti kehadiran itu adalah tugasnya atasan. Jadi walaupun yang mengunggah itu adalah kepala sekolah, tetapi Bapak Ibu akan terlihat di rangkuman Bapak Ibu. Jadi jangan heran kok ada pula KOSP itu adalah yang akan bertugas itu adalah kepala sekolah. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi tampilan misalnya RK Bapak Ibu tadi di pengembangan dirinya ada 4, tetapi yang tampil nanti akan tambah 3 lagi.
Tadi jadi 7 seperti itu. Jadi kalau Bapak Ibu ada 5, tambah 3 lagi, otomatis. Itu Bapak Ibu ya. Setelah Bapak Ibu yakin itu sudah benar, maka boleh Bapak Ibu lanjut ajukan. Setelah Bapak Ibu lanjut ajukan, maka Bapak Ibu cukup menunggu persetujuan lagi dari atasan. Dan sekedar wanti-wanti kepada atasan, setelah Bapak Ibu rekan guru kita mengajukan, maka kita jangan langsung setujui Bapak Ibu. Silahkan kita duduk kembali, kita lakukan dialog kinerja, apakah ini benar-benar sanggup mereka untuk merealisasikannya, karena nanti setelah disetujui Bapak Ibu, maka tidak bisa lagi dikembalikan seperti kita mengisi kinerja PKN yang kembali ke draft. Otomatis sudah terkunci Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu nanti ternyata terklik tadi misalnya kemampuan PMM-nya 4 kali. Sekedar informasi Bapak Ibu untuk PMM mungkin karena semua kita diwajibkan belajar di PMM, kami rasa agak sibuk mungkin admin atau operator atau seperti apa PMM-nya, mungkin tidak semudah itu terbit sertifikatnya. Mana tahu nanti karena semua kita belajar PMM, mengajar sertifikat PMM yang punya 8 itu Bapak Ibu, maka kami targetkan mungkin hanya baru 2. Jadi dengan kita minta guru kita belajar dulu sampai ke nyata, jadi untuk menunggunya mana tahu waktunya terbit sertifikatnya lama, sedangkan kita hanya sertifikat kita terjadwal Januari sampai Juni, jadi takutnya nanti sertifikatnya terbitnya lama, maka kami dari yang 4 maksimal kami hanya sanggupi dulu baru 2. Itu umumnya semua guru hanya buat 2. Tapi kalau Bapak Ibu memang yakin sanggupnya 4, ya silahkan, tidak masalah. Jadi Bapak Ibu, jadi setelah diajukan silahkan duduk kembali berdialog kinerja dengan kepala sekolah. Nanti apakah ini deal mau dilaksanakan seperti ini, poinnya segini, ini rangka yang akan dia capai, barulah disetujui. Setelah disetujui, maka Bapak Ibu nanti di layar Bapak Ibu sudah berbunyi setujui, maka akan lanjut ke tahap pelaksanaan. Apa itu tahap pelaksanaan Bapak Ibu? Nah, nanti Bapak Ibu silakan lanjutkan unggah RPP, laksanakan pembelajaran seperti yang dijelaskan tadi, pembelajaran berdiferensiasi dan dilakukan supervisi oleh kepala sekolah. Dan nanti itu rentangnya dari Januari, kami ulangi, Januari perencanaan, Februari itu adalah perencanaan untuk perancangan modul ajar, pelaksanaannya di bulan Maret, nanti Maret sampai tindak lanjutnya Maret, April, Mei, sedangkan Juni itu refleksi dan langsung penilaian oleh kepala sekolah atau di kepala sekolah berarti oleh atasan atau dinas. Oke Bapak Ibu, cuman mungkin untuk guru. Oke Bapak Ibu, izin sebentar. Kami rasa Bapak Ibu demikian. Kalau kita bahas untuk sampai di guru hanya sampai di situ Bapak Ibu. Bisa kami katakan cukup untuk hari ini dalam penyampaian materi. Cuman bagaimana tahap pelaksanaannya, bagaimana penilaiannya mungkin setelah ini Bapak Ibu. Kita akan sama-sama kembali belajar. Kalaupun nanti kami diberikan kesempatan untuk menyampaikan kembali, mungkin kami sampaikan ataupun kita sama-sama bisa belajar kembali di webinar-webinar lain untuk mendapatkan ilmu baru. Ataupun kita bisa membaca Bapak Ibu. Ternyata Bapak Ibu setelah saya pahami, semua yang saya dengar ataupun yang saya sampaikan ini, kita hanya literasinya saja yang kurang. Waktu 5 menit lagi Bu. Ya, semuanya sudah ada di PMM Bapak Ibu. Nah, jadi kita klik-klik saja contohnya seperti apa, bagaimana bentuk modul ajarnya, semuanya sudah ada. Oke Bapak Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas penyampaian mungkin yang kurang sempurna. Sekali lagi terima kasih perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita beri aplaus kepada Ibu Sonia Marikuita yang telah memberikan materi kepada kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa melaksanakan pengelolaan kinerja di PMM ini dengan baik. Baiklah, Bapak dan Ibu, demikianlah. Kalau begitu kami buka sesi tanya jawab hanya untuk 2 orang saja. 2 orang kami persilakan untuk pakai akun ID belajar ya Bapak Ibu. Ayo. Silakan. Tuh, isi pakai akun link ID belajar supaya dapat sertifikat cepetan. Ayo. Bisa di HP.
Buka apa WA infonya tuh, di-share pakai akun itu. Izin Bu Deni, karena mungkin sudah ada beberapa rekan guru yang sudah raise hand. Boleh mungkin kita ambil saja salah satu, kami coba untuk menjawab Bapak Ibu ya. Nanti kalau tidak kita bisa collab saja untuk bahasnya. Hadir. Ini langsung masuk daftar hadir. Maaf Bapak dan Ibu, silakan kepada Bapak Agus Suyanto Wiraguna mengajukan pertanyaan kepada Ibu Sonya. Kami persilahkan. Webinar, orang-orang mau ikut PMM. Biar enggak. PMM biar banyak anunya, sertifikatnya katanya. Apakah Bapak masih hadir? Gara-gara mentar sekaligus dia mah berapa kegiatan. Izin Bu Deni, mungkin Bapak Agus tidak bergabung bersama kita, mungkin atau Iya. Mungkin izin yang lain dulu, mungkin bisa mungkin sama Ibu tanya Siti Rohana mungkin kalau hadir. Iya Ibu Siti Rohana, silakan. Adakah Ibu Siti Rohananya? Baik. Atau langsung saja Bu Deni, mungkin salah seorang saja Bapak Ibu yang langsung bisa open mic atau open kamera mau bertanya. Baik Bapak dan Ibu. Masih ada yang mau silakan, atau Ibu Zaitun SPD mau bertanya. Ibu silakan. Juga tidak ada. Gikoilah nih Deni, saya ingin bertanya, silakan buka mikrofonnya. Silakan. Baiklah Bapak Ibu, siapa yang ingin bertanya silakan buka mikrofonnya langsung saja kepada Ibu pemateri. Untuk asalnya. Berarti kita semua mungkin sudah memahami apa yang disampaikan oleh Ibu pemateri tadi. Baiklah, karena tidak ada lagi yang mau bertanya, mungkin acara webinar LSDN Negeri 25 Tanjung Beringin, Kecamatan Lubuk Sekaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat, kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti webinar kami pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ibu Kepala SDN 25 Tanjung Beringin tadi, Ibu Sonya Marwita SPD, bermanfaat bagi kita semuanya. Maling sertifikatnya. Baiklah, saya sebagai pembawa acara, Deni Mardatilah SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SDN 25 Tanjung Beringin, beserta Majelis Guru, mohon undur diri dari acara ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali di webinar berikutnya. Insya Allah kami akan membagikan linknya di grup atau di PMM. Insya Allah kita akan bertemu lagi Februari. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebentar Bu Deni, kita foto bersama dulu Bu Deni. Bapak Ibu mohon buka kameranya dibuka dulu ya. Ya, izin dulu Bapak Ibu, kameranya dibuka dulu ya. Kita sesi foto bersama dulu Bapak Ibu. Banyak tampilan ya. Izin buka kameranya Ibu ya. Silakan Bapak Ibu, kapan lagi kita ketemu di webinar? Mudah-mudahan kita bertemu lagi. Oke, mulailah. Sudah mulailah.
Bapak Ibu admin, apakah sudah diambil